Malam Paskah itu seharusnya menjadi saat keluarga berkumpul dalam damai, tapi bagi Aisyah, itu menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan. Saat ayahnya, seorang ustadz terkemuka di masjid kampung di Jakarta, memergoki pesan teks intim dari kekasih wanitanya di ponselnya, ruangan makan yang hangat tiba-tiba berubah menjadi medan perang. "Kau bukan anakku lagi," teriak ayahnya sambil melempar ponsel itu ke dinding, membuat seluruh keluarga terdiam dalam keterkejutan, dan Aisyah diusir keluar rumah di tengah hujan deras, tanpa sepeser pun atau tempat berteduh. Aisyah berjalan kaki di jalanan basah Jakarta malam itu, air mata bercampur hujan, hatinya hancur lebur. Ia tak pernah membayangkan pengakuan itu akan datang begitu cepat, tapi setelah bertahun-tahun menyembunyikan perasaannya terhadap Rina, sahabat sekaligus kekasih rahasianya, tekanan itu meledak. Rina, gadis cantik dari keluarga sederhana di pinggiran kota, adalah satu-satunya orang yang membuat Aisyah merasa utuh, tapi sekarang, semuanya hancur. Aisyah tiba di sebuah warung kopi kecil, memesan secangkir teh panas dengan tangan gemetar, sambil memikirkan bagaimana ia harus bertahan hidup tanpa dukungan keluarga. Pagi berikutnya, Aisyah menghubungi Rina, yang langsung datang menjemputnya dengan motor bututnya. "Kita akan lewati ini bersama," kata Rina sambil memeluknya erat, tapi Aisyah tahu itu bukan akhir. Keluarga Aisyah adalah keluarga terpandang. Ayahnya, Pak Hadi, adalah pemimpin komunitas yang keras terhadap norma agama dan masyarakat. Ibu Aisyah, Bu Siti, selalu patuh pada suaminya, meski diam-diam ia mencintai putrinya. Adik laki-lakinya, Aisal, yang masih remaja, melihat Aisyah sebagai idola, tapi sekarang ia mungkin dipengaruhi oleh ayahnya untuk membencinya. Aisyah memutuskan untuk tinggal sementara di rumah kecil Rina di kawasan Tanah Abang, di mana mereka berdua bekerja sebagai desainer Grace Relance. Hari-hari pertama pasca pengusiran itu penuh dengan ketakutan. Aisyah sering terbangun di malam hari, bermimpi tentang tatapan kecewa ayahnya. "Apa salahku mencintai seseorang?" gumamnya pada Rina, yang selalu mencoba menenangkannya. Tapi Rina sendiri punya beban, keluarganya tak tahu tentang hubungan mereka, dan di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT semakin ketat, mereka harus berhati-hati. Suatu hari, saat mereka sedang makan malam sederhana, Rina mendapat telepon dari saudaranya yang curiga. "Kau sering sekali bersama Aisyah akhir-akhir ini." "Ada apa?" tanya saudaranya. Rina berbohong, tapi Aisyah melihat keraguan di matanya. Itu adalah awal dari retaknya kepercayaan. Aisyah mulai mencari pekerjaan tetap untuk mandiri. Ia melamar ke sebuah agensi iklan di Jakarta Pusat, di mana ia bertemu dengan Maya, seorang wanita karir yang terbuka dan mendukung komunitas LGBT. Maya, dengan senyum hangat dan gaya busana modern, menjadi teman baru Aisyah. "Kau tak sendirian, banyak dari kita yang berjuang," kata Maya saat mereka minum kopi setelah wawancara. Aisyah merasa lega untuk pertama kalinya, tapi di sisi lain, ia merasa bersalah karena meninggalkan Rina sendirian di rumah. Konflik inner mulai muncul, apakah ia harus kembali ke keluarga dan berpura-pura, atau tetap setia pada dirinya sendiri. Sementara itu, di rumah keluarga Aisyah, suasana tegang. Pak Hadi melarang siapapun menyebut nama Aisyah, tapi Bu Siti diam-diam menangis di kamar. Aisal, yang penasaran, mulai mencari tahu tentang LGBT melalui internet, tapi ia takut ketahuan ayahnya. Suatu malam, Pak Hadi mendapat undangan dari tetangga untuk acara pengajian, di mana topiknya adalah bahaya penyimpangan seksual. Ia berpidato dengan penuh semangat, tapi dalam hati, ia merasa ada yang hilang tanpa Aisyah. Apakah ia salah? Pikiran itu mulai menggerogoti, tapi ego dan posisinya di masyarakat membuatnya teguh. Aisyah dan Rina mulai merencanakan masa depan. Mereka ingin pindah ke Bali, di mana komunitas lebih terbuka, tapi itu butuh uang.
Aisyah bekerja keras di agensi baru, di mana ia unggul dalam desain kampanye sosial. Tapi suatu hari, ia melihat iklan kampanye anti-LGBT yang didanai oleh kelompok konservatif, dan itu membuatnya marah. Kita harus lawan ini, kata Aisyah pada Rina. Rina ragu, takut kehilangan keluarganya sendiri. Konflik pertama muncul, Aisyah ingin terbuka, Rina ingin aman. Mereka bertengkar hebat, dan Aisyah pergi keluar rumah, berjalan sendirian di malam Jakarta yang ramai. Keesokan harinya, Aisyah bertemu Maya lagi, yang mengajaknya ke pertemuan komunitas rahasia. Di sana, Aisyah mendengar cerita orang lain, seorang guru yang dipecat karena orientasinya, seorang ibu yang kehilangan anak karena tekanan masyarakat. Itu membuka matanya, tapi juga menambah beban. Saat pulang, Rina menunggu dengan mata merah. Makan aku takut, kata Rina. Mereka berdamai, tapi Aisyah tahu, ini baru awal dari ujian yang lebih besar. Waktu berlalu, 6 bulan sejak pengusiran. Aisyah mulai sukses di pekerjaannya, tapi ia rindu keluarga. Suatu hari, Aisyah menghubunginya secara diam-diam, "Kak, aku kangen. Ayah bilang kau sakit, tapi aku tahu itu bohong." Aisyah menangis, tapi ia tak bisa kembali. Ini adalah titik balik, apakah ia harus melawan atau menyerah? Keputusan itu akan mengubah segalanya. Aisyah memutuskan untuk bertemu Aisal di sebuah kai tersembunyi di pinggiran Jakarta. Adiknya datang dengan wajah pucat, memeluknya erat seolah tak mau lepas. "Kak, rumah sepi tanpamu." Ibu sering nangis diam-diam, cerita Aisal. Aisyah mendengar itu, hatinya teriris, tapi ia tahu risiko jika ketahuan. Mereka berbicara panjang, Aisyah menjelaskan perasaannya dengan hati-hati, tanpa memaksa. Aisal mendengarkan, matanya melebar saat menyadari betapa rumitnya dunia kakaknya. "Aku dukung kakak, tapi ayah." "Dia keras sekali," kata Aisal sebelum pergi, berjanji tak bilang siapapun. Kembali ke rumah Rina, Aisyah menceritakan pertemuan itu. Rina senang, tapi juga cemas. "Bagaimana kalau Aisal cerita ke ayahmu? Kita bisa bahaya." Aisyah meyakinkannya, tapi dalam hati ia ragu. Hari-hari berikutnya, Aisyah semakin aktif di komunitas melalui Maya. Mereka merencanakan kampanye online sederhana untuk kesadaran, menggunakan media sosial anonim. Aisyah merasa empowered, tapi itu juga membuatnya terpisah dari Rina, yang lebih memilih diam. Suatu pagi, berita buruk datang. Pak Hadi mengetahui pertemuan Aisyah dan Aisal melalui ponsel adiknya. Ia marah besar, memanggil Aisal dan memukulnya dengan ikat pinggang. "Kau pengkhianat," teriaknya. Bu Siti mencoba melerai, tapi Pak Hadi tak mendengar. Aisal lari dari rumah, menghubungi Aisyah. "Kak, ayah tahu. Aku tak bisa pulang." Aisyah panik, menyuruh Aisal datang ke rumah Rina. Saat Aisal tiba, wajahnya memar, Aisyah menangis sambil memeluknya. Ini adalah pengkhianatan pertama, keluarga mulai retak karena dirinya. Rina tak senang dengan kehadiran Aisal. "Ini terlalu berisiko. Kalau ayahmu datang kemari," tanyanya. Aisyah marah, "Dia adikku. Kita harus bantu." Pertengkaran semakin sering, Rina merasa terabaikan. Di tempat kerja, Aisyah mendapat promosi, tapi ia tak bisa bahagia. Maya melihat kegelisahannya dan menawarkan bantuan. "Kau butuh ruang untuk bernapas," kata Maya, mengajak Aisyah ke acara gathering di Bandung akhir pekan. Aisyah setuju, tapi Rina menolak ikut. "Pergilah sendiri," kata Rina dingin. Di Bandung, Aisyah bertemu orang-orang baru, termasuk seorang aktis bernama Lita, yang ceritanya mirip, diusir keluarga karena lesbian. Lita kuat, dengan tatapan penuh api. "Kau harus lawan, bukan lari," kata Lita.
Aisyah terinspirasi, tapi malam itu, ia mendapat pesan dari Rina, "Aku capek dengan ini semua." Hati Aisyah hancur lagi. Kembali ke Jakarta, ia menemukan Rina sedang berkemas. "Aku pulang ke keluargaku. Ini terlalu berat," kata Rina. Aisyah memohon, tapi Rina pergi, meninggalkannya dengan Aisyah yang masih trauma. Sendirian dengan adiknya, Aisyah harus kuat. Ia mencari apartemen kecil di Kemayoran, bekerja lebih keras untuk membiayai mereka berdua. Aisyah mulai sekolah lagi, tapi ia sering bermimpi buruk. Bu Siti diam-diam mengirim uang melalui transfer, tapi Pak Hadi tak tahu. Suatu hari, Aisyah mendapat undangan dari kelompok agama konservatif untuk debat online. Ia ragu, tapi Maya mendorongnya. Ini kesempatan untuk bicara. Aisyah setuju, tapi itu adalah jebakan. Debat itu berlangsung sengit. Aisyah berargumen dengan logis, bicara tentang hak manusia dan agama yang seharusnya penuh kasih. Tapi lawannya, seorang ulama seperti ayahnya, menyerang pribadi. "Orang seperti kau merusak masyarakat," katanya. Aisyah tetap tenang, tapi setelah itu, ia mendapat ancaman online. Aisyah ketakutan, "Kak, hentikan ini." Aisyah merenung, apakah perjuangannya layak jika menyakiti orang terdekat. Rina menghubungi Aisyah seminggu kemudian, minta maaf. "Aku takut kehilangan keluargaku seperti kau." Mereka bertemu, tapi ada jarak. Aisyah sadar, hubungan mereka retak karena tekanan. "Kita butuh waktu," kata Aisyah. Rina setuju, tapi dalam hati, ia merasa bersalah karena meninggalkan Aisyah saat sulit. Tahun pertama berlalu. Aisyah menjadi lebih mandiri, Aisyah mulai menerima situasi. Tapi Pak Hadi sakit, dan Bu Siti menghubungi Aisyah. "Ayahmu kanker. Ia butuh kau." Aisyah terkejut, konflik inner muncul lagi, kembali atau biarkan. Keputusan ini akan menguji segalanya. Aisyah memutuskan untuk mengunjungi ayahnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dengan hati berdebar, ia masuk kamar, melihat Pak Hadi terbaring lemah, inus di tangannya. Bu Siti memeluknya erat, air mata mengalir. "Terima kasih kau datang," bisik ibunya. Pak Hadi membuka mata, tatapannya campur antara marah dan sedih. "Kenapa kau kemari?" tanyanya lemah. Aisyah duduk di samping, "Karena kau ayahku." Untuk pertama kalinya, mereka bicara tanpa amarah, meski singkat. Pak Hadi tak minta maaf, tapi ia tak usir Aisyah. Keluar dari rumah sakit, Aisyah bertemu Aisyah yang menunggu. "Ayah terlihat lemah sekali," kata adiknya. Aisyah mengangguk, tapi dalam hati, ia marah pada diri sendiri karena masih peduli. Rina mendengar kabar itu dan datang menemui Aisyah. "Aku ikut prihatin," katanya. Mereka berbicara panjang, Rina mengaku selama berpisah, ia bergabung dengan kelompok dukungan UT. "Aku salah meninggalkanmu." Aisyah memakan, tapi hubungan mereka tak sama lagi. Ada bekas luka. Pak Hadi pulang dari rumah sakit, tapi kondisinya memburuk. Bu Siti meminta Aisyah datang lebih sering. Suatu hari, saat Aisyah di rumah, Pak Hadi memanggilnya. "Aku baca tentang halmu itu. Kenapa kau pilih jalan itu?" tanyanya. Aisyah menjelaskan dengan sabar, bicara tentang cinta yang tak bisa dipilih. Pak Hadi mendengarkan, tapi ia tetap yakin itu salah. "Masyarakat tak akan terima," katanya. Debat itu membuat Aisyah lelah, tapi juga membuka pintu dialog. Di luar rumah, tekanan masyarakat meningkat. Teman-teman Pak Hadi datang berkunjung, dan salah satunya mengenali Aisyah dari debat online. "Itu anakmu yang penyimpang?" tanyanya. Pak Hadi diam, tapi setelah mereka pergi, ia marah pada Aisyah. "Kau bikin malu keluarga." Aisyah balas, "Aku tak malu dengan diriku." Ia pergi, tapi Bu Siti mengejar.
Berikan waktu pada ayahmu. Aisyah setuju, tapi ia sadar perubahan tak mudah. Aisyah kembali ke aktivismenya dengan Maya dan Lita. Mereka merencanakan workshop rahasia di Yogyakarta untuk wanita LGBT. Aisyah menjadi pembicara, berbagi ceritanya. Peserta banyak, termasuk seorang gadis muda yang mirip dirinya dulu. "Terima kasih, Kak. Kau beri harapan," kata gadis itu. Aisyah merasa berarti, tapi di sisi lain, Rina cemburu pada kedekatan Aisyah dengan Lita. "Kau sering sekali sama dia," keluh Rina. Aisyah menyangkal, tapi benih keraguan ditanam. Konflik memuncak saat Rina menemukan pesan dari Lita di ponsel Aisyah. Meski tak ada yang salah, Rina marah. "Kau pengkhianat," teriaknya. Aisyah terkejut, ini cuma teman. Mereka bertengkar hebat, Rina pergi lagi. Kali ini, Aisyah tak mengejar. Ia fokus pada Aisyah, yang mulai kuliah dan bergabung dengan klub hak asasi manusia di kampusnya. Pak Hadi semakin sakit, dan ia mulai merenung. Suatu malam, ia memanggil Bu Siti. "Apa aku salah usir Aisyah?" tanyanya. Bu Siti menangis, "Ya, Mas. Dia anak kita." Pak Hadi diam, tapi pikiran itu mengganggu. Ia mulai membaca buku tentang psikologi dan agama inklusi, diam-diam. Aisyah mendapat kabar dari Bu Siti bahwa ayahnya ingin bertemu. Ia datang, dan Pak Hadi berkata, "Aku tak setuju, tapi aku tak mau kehilanganmu lagi." Itu bukan permintaan maaf penuh, tapi cukup untuk Aisyah. Mereka mulai membangun jembatan, meski rapuh. Tapi tragedi datang. Rina dalam kemarahannya cerita pada keluarganya tentang hubungan mereka. Keluarga Rina marah, mengusirnya. Rina datang ke Aisyah, menangis. "Aku bodoh." Aisyah memakan, tapi ia sadar pengkhianatan ini karena tekanan. Mereka bersama lagi, tapi dengan hati-hati. 2 tahun berlalu. Aisyah sukses sebagai aktivis, Aisyah lulus kuliah. Pak Hadi sembuh, tapi ia pensiun dari kegiatan konservasi. Keluarga mulai menerima, tapi masyarakat masih keras. Aisyah harus memilih terus berjuang atau lindungi keluarga. Aisyah memilih terus berjuang, tapi dengan strategi baru. Ia mendirikan Ngo Kecil untuk dukungan psikologis bagi LGBT di Indonesia, bekerja sama dengan Maya dan Lita. Kantor mereka di Surabaya, jauh dari Jakarta untuk keamanan. Rina ikut, tapi ia sering ragu. "Bagaimana kalau kita ditangkap?" tanyanya. Aisyah menjawab, "Kita harus berani untuk perubahan." Suatu hari, mereka mendapat ancaman dari kelompok radikal. "Tutup atau kami bakar," bunyi pesan itu. Aisyah tak gentar, melapor ke polisi, tapi respons lambat. Aisyah sekarang bekerja sebagai jurnalis, menulis artikel tentang diskriminasi. "Aku bangga padamu, Kak," katanya. Tapi artikel itu membuat Pak Hadi cemas. "Kalian bikin musuh," katanya saat Aisyah berkunjung. Konflik keluarga muncul lagi saat Bu Siti sakit. Aisyah pulang ke Jakarta merawat ibunya. Pak Hadi melihat perubahan putrinya, "Kau kuat sekarang." Tapi saat Rina datang, Pak Hadi diam saja, tak menyapa. Itu menyakiti Aisyah. "Kenapa ayah tak bisa terima dia?" tanyanya. Pak Hadi jawab, "Aku coba, tapi sulit." Dialog itu membuka luka lama. Di Surabaya, Lita mendekati Aisyah lebih dekat. "Kau layak bahagia," katanya. Aisyah tergoda, tapi ia setia pada Rina. Tapi Rina curiga lagi, dan pertengkaran meledak. "Kau pilih Lita atau aku?" teriak Rina. Aisyah memilih Rina, tapi ia kehilangan Lita sebagai teman. Pengorbanan itu mahal, mau kehilangan dukungan Lita. Pak Hadi mulai berubah. Ia bertemu dengan seorang ulama progresi yang bicara tentang kasih dalam agama. "Allah menciptakan kita berbeda," kata ulama itu.
Pak Hadi merenung dan ia minta maaf pada Aisyah. Aku salah usirmu. Aisyah menangis, memakan. Keluarga bersatu lagi, meski rapuh. Tapi masyarakat tak berubah. Ngo Aisyah diserang online dan Rina mendapat ancaman pribadi. Ia memutuskan mundur. Aku tak kuat lagi, kata Rina. Aisyah hancur, tapi ia biarkan Rina pergi. Sendirian, Aisyah terus berjuang, tapi ia mulai lelah. Aisyah menikah dengan gadis progresi, dan ia undang Aisyah. Pak Hadi setuju, tapi di pesta, tetangga bergosip. Itu anak yang aneh. Aisyah dengar, tapi ia tetap tegak. Itu adalah ujian akhir untuk keluarga. Bertahun kemudian, Aisyah terkenal sebagai aktis. Ia kembali ke Jakarta untuk konferensi. Di sana ia bertemu Rina lagi, yang sekarang menikah dengan pria untuk tekanan keluarga. Aku menyesal, kata Rina. Aisyah memakan, tapi hati tetap sakit. Pak Hadi, di usia tua, mendukung Aisyah diam-diam, ia donasi untuk Monya. Perubahan itu lambat, tapi nyata. Konferensi di Jakarta menjadi puncak. Aisyah berpidato di depan ratusan orang, bicara tentang perjuangan LGBT di Indonesia. Kita bukan penyimpang, kita manusia, katanya dengan suara tegas. Tepuk tangan bergemuruh, tapi di luar, demonstran anti-LGBT berteriak. Aisyah tak gentar, tapi saat pulang, mobilnya dirusak. Itu adalah harga yang ia bayar. Kembali ke rumah keluarga, Pak Hadi memeluknya. Aku bangga padamu sekarang. Bu Siti menangis bahagia, Aisyah tersenyum. Tapi Rina menghubungi, aku lihat pidatomu. Kau hebat. Mereka bertemu, Rina cerita pernikahannya gagal karena ia tak bisa bohong lagi. Aku ingin kembali. Aisyah ragu, tapi ia beri kesempatan kedua. Tahun-tahun berikutnya, Aisyah dan Rina membangun hidup baru di Bali, di mana lebih aman. Ngo berkembang, membantu ribuan orang. Tapi luka masa lalu tetap. Aisyah sering merenung tentang pilihan-pilihannya, apakah ia salah melawan keluarga dulu? Apakah pengkhianatan Rina bisa dimakan sepenuhnya? Suatu hari, Aisyah punya anak, dan ia undang Aisyah sebagai tante. Di pesta, Pak Hadi bicara pada tetangga, putriku hebat, meski berbeda. Itu adalah kemenangan kecil. Cinta Aisyah dan Rina bertahan, meski penuh cobaan. Mereka belajar bahwa cinta sejati butuh pengorbanan. Tapi di Indonesia, perjuangan tak pernah berakhir. Apakah benar bahwa pengampunan keluarga selalu layak ditunggu, meski menyakiti diri sendiri?